Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Hanan, NPM 235200029. Di sini saya akan membuat tugas video penjelasan tugas pengetahuan lingkungan. Tugasnya disuruh untuk menjelaskan isu-isu global yang terjadi pada masa kini. Saya mengambil contohnya adalah pemanasan global. Ini adalah gambar dari artikel tersebut, Stop Global Warming, Stop Pemanasan Global. Saya di sini sumbernya dari di sini ya, karena sudah ada penyebab, dampak, dan cara menyikapinya. Sudah ada penjelasannya juga. Jadi langsung saja. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap sejak 1100 tahun lalu. Suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, peneliti dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Dari bacaan tersebut diketahui bahwa bumi selalu panas karena setiap tahunnya selalu naiknya sebesar 0,6 derajat Celcius, dan peneliti dan dengan ilmuwan ingin meneliti apa penyebab pemanasan bumi tersebut. Dan di sini juga dijelaskan pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, dengan bukti di banyak kota dan desa cuaca semakin panas, melainkan hampir seluruh belahan dunia mengalami masalah tersebut ya. Dan begitu juga di KTT G20 yang diadakan di Roma, Italia tahun 2021. Para petinggi negara anggota G20 termasuk Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi emisi karbon di masa deforestasi dapat ditekan hingga titik terendah dalam 20 tahun ini. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis selama 10 tahun antara 2010 sampai 2020 dan menargetkan rehabilitasi hutan mangrove hingga 600.000 hektar sampai 2024. Jadi program ini masih berjalan sampai sekarang. Untuk mengurangi pemanasan global berarti kita harus menghijaukan bumi, contohnya menanam hutan mangrove atau menanam pohon-pohon lainnya di hutan, supaya emisi karbon ini bisa terserap ke pohon-pohon yang ditanam. Dan penyebabnya juga ada di sini juga dijelaskan. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. Nomor 1, meningkatnya gas rumah kaca. Maksud gas rumah kaca ini adalah seperti bangunan-bangunan tinggi atau gedung-gedung tinggi yang ada di perkotaan yang menggunakan bahan-bahan seperti kaca atau kaca yang tembus pandang seperti itu. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi. Ya, ini juga bisa batu bara serta pembakaran gas alam. Ini juga efek rumah kaca juga terjadi menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi tertangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Berarti plastik ini mengakibatkan terjadinya pemanasan global karena plastik ya memang susah didaur ulang. Jika plastik dibakar maka akan
hancurnya juga akan lama, bisa bertahun-tahun. Maka jadi itulah kenapa dicantumkan ke dalam penyebab terjadinya pemanasan global. Boros penggunaan listrik berikutnya. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dapat mengakibatkan polusi udara yang membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Nah, ini adalah salah satu, menurut saya, salah satu penyebab pemanasan global adalah ini, nomor 6 ini, penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Karena yang kembali seperti tadi, yang bisa menyerap karbon adalah ya pohon-pohon ini. Jika pohon-pohon ini rusak ya tidak ada yang menyerap karbon kan. Nah, karena hutan memiliki fungsi menyerap karbon gas karbon dioksida. Jika pohonnya tidak ada ya tidak ada yang menyerap kan. Makanya ini menurut saya nomor 6 ini adalah paling penting penyebabnya pemanasan global. Penggunaan klorofluorokarbon CFC secara berlebihan. CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Itu adalah penyebab-penyebabnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Sekarang dampak yang dihasilkan dari pemanasan global ini ya. Nomor 1, meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah perubahan iklim. Ini sudah pasti karena bumi menjadi panas. Nomor 2, mencairnya glacier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Nah, ini juga sangat berbahaya karena glacier di kutub es itu akan mencair, maka permukaan air akan tinggi dan meningkat dan menyebabkan pantai akan terendam. Seperti airnya mulai terjadi abrasi, itu juga sangat berbahaya. Makanya kita perlu menanam pohon mangrove di sekitaran pantai karena untuk mencegah abrasi tersebut. Peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Ini maksudnya adalah menurut saya kepunahan spesies, berarti ada spesies yang tidak tahan panas dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Ini juga hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut, padahal banyak spesies lain yang hidup terkandung pada terumbu karang. Curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Karena pemanasan global itu musim menjadi tidak tentu ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang tiba-tiba tidak hujan, lama sekali, dan kadang-kadang bisa terjadi kemarau juga. Lapisan ozon, atom oksigen pada atmosfer menipis. Sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Ini adalah cara menyikapinya. Berikut adalah cara menyikapi pemanasan global. Nomor 1, konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Tumbuh-tumbuhan memiliki proses fotosintesis untuk bertahan. Dalam proses ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Nah, ini sangat relate sekali dari penjelasan di atas. Menurut saya ini yang paling penting. Intinya adalah penghijauan kembali bumi ini supaya karbon-karbon bisa terserap oleh pohon-pohon tersebut dan diganti dengan oksigen. Karena ya menurut saya bumi ini jika tidak ada lahan hijau ataupun penghijauan, ya maka akan rusak bumi ini karena
menurut saya menanam pohon itu bisa mencegah bahaya dari contohnya tanah longsor, terus yang tadi abrasi tadi, menanam hutan mangrove itu juga bisa. Ya intinya banyak lah yang dihasilkan eh, dihasilkan dari penanaman pohon. Menggunakan energi alternatif. Ya, penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi gas karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi surya, dan sebagainya. Berikutnya adalah daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak, asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Walaupun tertera seperti ini ya, cara menyikapi dan menanggulanginya, tapi ya di era sekarang memang susah sih jika untuk mendapatkan uh, mendapatkan apa, biogas contohnya, karena tidak semua orang tahu kan, tidak semua orang tahu biogas, jadi ya yang ada yang dipakai, jadinya ya agak susah juga. Yang berikutnya adalah edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Ya, memang masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu, harus dikasih tahu bahaya dan penyebab pemanasan global. Jika mereka sudah tahu, siapa tahu ini kan mereka ada etikat baik. Jika dia dikasih tahu kan ya mana mereka tahu kan apa itu pemanasan global, cara menanggulanginya, penyebabnya apa. Ya seperti itulah. Ya berikut ini tadi penjelasan dari saya mengenai pemanasan global. Di sini ada gambar bumi yang terbakar. Ayo hemat energi, research, reduce, ayo tanam pohon, recycle, ya seperti inilah. Intinya pembahasan saya mengenai pemanasan global seperti itu. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.